Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah elemen mesin dasar. Ini adalah modul ketiga segmen kedua tentang lingkaran Moore. Lingkaran yang digunakan untuk menganalisa kondisi tegangan itu pertama kali dikenalkan oleh seorang insinyur Jerman bernama Otto Moore, dan ini disebut dengan Moore Circle atau lingkaran Moore. Nah, lingkaran Moore ini bisa digunakan untuk memperoleh kondisi tegangan prinsipal atau kondisi tegangan utama atau yang paling maksimum dan minimum, dan juga kondisi tegangan yang lainnya dengan cara memutar poin di titik lingkaran tersebut. Semua ini adalah kondisi tegangan minimum. Kita putar, itu artinya di elemennya itu juga diputar. Gitu ya. Sudutnya itu 2 kali lipatnya. Jadi kalau di lingkaran Moore kita putar 90, maka di elemen kita harus memutarnya 45 derajat dengan arah putar yang sama, gitu ya. Sehingga kita bisa mengetahui kondisi tegangan di penampang tersebut. Oke, jadi inilah konsep dasar dari lingkaran Moore. Dan cara menggambarnya gimana? Seumpama kita punya kondisi tegangan pada suatu elemen itu diberikan oleh ini, ada sigma X, sigma Y, dan tau XY. Oke. Aturan main yang akan kita gunakan, koordinat X itu akan diberikan oleh sigma X negatif tau XY. Koordinat Y itu akan diberikan sigma Y tau XY. Gitu ya. Jadi ini nanti dari dua koordinat itu nanti kita bisa membentuk lingkaran. Kemudian tegangan normal sigma X dan sigma Y itu akan positif kalau tegangan tarik dan negatif kalau tegangan tekan. Sedangkan tegangan geser tau XY itu akan positif kalau membentuk sudutnya ke kanan dan negatif kalau membentuk sudutnya ke kiri. Jadi ini adalah cara menggambar lingkaran Moore yang paling mudah. Oke, sebagai contoh, kita punya kondisi tegangan di suatu elemen diberikan oleh sigma X, sigma Y, dan tau XY. Di sini, untuk kondisi tegangan ini, tau XY-nya adalah positif karena membentuk sudutnya ke kanan. Oke. Lingkaran Moore itu terbentuk dari dua sumbu. Sumbu vertikal itu adalah sumbu tegangan geser, tau. Sumbu horizontal itu adalah sumbu tegangan normal, sigma. Koordinat X akan diberikan oleh sigma X negatif tau XY, sedangkan koordinat Y itu diberikan oleh sigma Y positif tau XY. Jadi kita punya dua titik, X dan titik Y. Dua titik ini bisa dihubungkan dan ada titik yang memotong antara XY garis XY dengan sumbu horizontal. Ini yang akan menjadi pusat lingkaran dari sebuah lingkaran Moore. Oke. Berikutnya, kondisi tegangan pada sudut berapapun itu kita bisa cari. Sebagai contoh, kita ingin mencari berapa nilai tegangan normal maksimumnya, maka kita akan memutar di lingkaran Moore-nya itu sebesar 2 theta P, gitu ya. Di mana rumusnya diberikan oleh ini, tangan 2 theta P sama dengan 2 tau XY dibagi dengan sigma X dikurangi dengan sigma Y. Karena di lingkaran Moore-nya itu kita memutarnya 2P, maka di elemennya kita akan memutarnya sebesar theta P. Sehingga kalau kita putar di elemen sebesar theta P, maka kita akan mendapatkan tegangan maksimum pada bidang X aksen dan juga tegangan minimum pada bidang Y aksen. Nah, jadi seperti inilah cara membentuk lingkaran Moore. Supaya lebih jelas, kita kembali
ke masalah rotasi pada elemen dibandingkan dengan rotasi pada lingkaran Moore, kita tahu bahwa ketika elemen itu kita berikan rotasi alfa counterclockwise, gitu ya. Jadi seperti ini, kita akan punya bidang X aksen, Y aksen. Maka di lingkaran Moore-nya, kita harus memutar dia sebesar 2 alfa. Sehingga kita punya titik X aksen dan Y aksen juga. Di titik inilah kita bisa mencari berapa besarnya tegangan normal dan juga tegangan geser yang terjadi seumpama pada bidang X aksen. Dan di titik ini itu untuk bidang Y aksen. Oke, sekarang adalah terkait dengan tegangan utama. Tegangan utama pada titik A dan B itu adalah tegangan maksimum, normal maksimum, dan juga tegangan normal minimum. Diberikan oleh sigma average plus minus radius. Jadi sigma average itu adalah dari titik O ke C, itu adalah sigma average, dan radius itu dari A ke C maupun B ke C. Itu adalah radius dari lingkarannya. Oke. Positif itu untuk yang nilai sigma max dan negatif itu digunakan untuk nilai sigma min. Sigma average-nya itu diberikan oleh sigma X tambah sigma Y dibagi 2. Sedangkan radiusnya itu diberikan oleh akar dari sigma X dikurangi sigma Y dibagi 2 kita kuadratkan ditambah dengan tau XY dikuadratkan. Tadi kita bahas bahwa sudutnya, sudut prinsipal stresnya itu tangan 2 theta P itu sama dengan 2 tau XY dibagi dengan sigma X dikurangi dengan sigma Y. Kemudian kembali ke arah rotasinya OX ke OA itu akan sama dengan CX ke CA. Tapi nilainya itu setengahnya. Kira-kira begitu ya. Oke, tadi kita bisa mencari tegangan normal maksimum. Sekarang tegangan geser maksimum itu diberikan oleh radius daripada lingkarannya. Kalau di gambar ini adalah jarak titik C ke D. Itu akan menyebabkan tegangan geser maksimum. Corresponding normal stressnya, berapa nilai normal stress saat terjadi tegangan maksimum? Itu diberikan oleh sigma average, yaitu sigma X tambah sigma Y dibagi 2. Kemudian arahnya bagaimana? Arahnya itu kalau di lingkaran Moore itu adalah 90 derajat dari tegangan normal maksimum, maka di elemen kita harus memutar dia 45 derajat untuk mendapatkan tegangan geser maksimum. Oke, ini adalah rangkuman dari apa yang kita bahas sebelumnya. Ada sigma average, itu adalah jarak pusat lingkaran. Kemudian ada sudut prinsipalnya. Kemudian adalah radius lingkaran. Kemudian ada sigma max, sigma min. Yaitu posisinya di sini dan di sini. Oke, sebagai contoh, kita punya kondisi tegangan di suatu elemen diberikan oleh ini. Sigma X-nya itu 50 megapascal, sigma Y-nya negatif 10 megapascal. Kenapa kok negatif? Karena dia tekan. Dan tau XY-nya adalah 40 megapascal positif karena membentuk sudut ke kanan. Kita diminta menggambar lingkaran Moore, kemudian kita diminta menentukan bidang prinsipal dan tegangan prinsipalnya berapa, dan juga tentukan gaya geser maksimum dan juga pasangan tegangan normalnya berapa atau corresponding normal stressnya berapa. Oke, sekarang solusinya bagaimana? Kita tahu kondisi tegangan di elemen tersebut. Sigma X-nya 50 megapascal, sigma Y-nya negatif 10 megapascal, tau X-nya positif 40 megapascal. Untuk menggambarkan lingkaran Moore, maka kita perlu koordinat X, yaitu sigma X negatif tau XY, maka kita akan mendapatkan 50 negatif 40. Koordinat Y, sigma Y tau XY, yaitu negatif 10 dan 40 posisinya, sehingga kita bisa menggambarkan titik X dan titik Y. Tarik garis, kita ketemu titik C, yaitu pusat lingkaran, sehingga kita bisa menggambar lingkarannya. Oke. Nah, sekarang sigma average itu adalah sigma X ditambah dengan sigma Y dibagi 2, maka kita akan mendapatkan 20. Posisinya ada di sini, garis
OC. Kemudian untuk mencari radiusnya, kita bisa menggunakan Pythagoras. Radiusnya itu merupakan akar dari jarak CF ke Fx. CF kuadrat kita kalikan ditambah dengan Fx kuadrat diakarkan. Maka kita akan mendapatkan 50 megapascal. Sekarang bidang dan tegangan utama. Ini adalah lingkaran Mohr yang kita bentuk tadi. Sigma max dan sigma min itu sama dengan average plus minus dari radius. Kita sudah tahu average-nya berapa, tahu radiusnya berapa, sehingga kita bisa mencari berapa sigma max dan sigma min-nya. Posisinya adalah di titik A dan juga di titik B. Nah, untuk mendapatkan sigma max dan sigma min, kita perlu memutar elemennya tersebut yang posisinya tadinya koordinat X dan Y menjadi X aksen dan Y aksen. Di lingkaran Mohr kita putarnya sebesar 2 θp, dalam hal ini adalah 53,1 derajat, maka di elemennya kita putarnya setengah, yaitu 26,6 derajat. Maka ketika di elemen kita putar setengah dari sudut yang dari lingkaran Mohr, di situ akan kita mendapatkan sigma max dan juga sigma min-nya. Di sini sigma max-nya adalah 70, tarik, sigma minimumnya adalah 30 dalam bentuk tekan, yaitu negatif. Sekarang untuk mencari tegangan geser maksimum, kita putar lagi. Yang dari prinsipal stressnya kita putar 90 derajat. Maka akan kita dapatkan tegangan geser maksimum. Besarnya adalah sesuai dengan radius, yaitu 50 megapascal. Dan corresponding normal stressnya itu sama dengan sigma average, yaitu 20 megapascal. Sudutnya berapa? Sudutnya dari sudut prinsipal normal stressnya kita putar 45 derajat. Karena di lingkaran Mohrnya kita putar 90, maka di elemennya kita putar setengahnya. Maka kita akan mendapatkan tegangan geser maksimum dan juga corresponding normal stressnya berapa. Nilainya berapa? Nilainya θS sama dengan θP plus minus 45. Gitu ya. Kemudian untuk pembebanan sentrik aksial, seumpama kita punya sebuah plat, kita tarik gitu ya, maka kita bisa menggambarkan kondisi tegangannya yang bisa diwakili oleh lingkaran Mohr. Koordinat X-nya itu sigma X, yaitu P per A dan 0. Koordinat Y-nya 0, 0. Maka ini adalah lingkaran Mohr untuk elemen yang kita tarik. Nah, kenapa kok di uji tarik untuk material ulet itu patahnya 45 derajat? Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa material ulet itu akan gagal karena tegangan geser. Di lingkaran Mohrnya itu kita akan memutar 90 derajat untuk mendapatkan tegangan geser maksimum. Oleh karena itu, pada elemennya kita akan putar elemen tersebut 45 derajat sehingga kita mendapatkan tegangan geser maksimum. Nah, arah 45 derajat inilah yang akan menghasilkan tegangan geser maksimum untuk elemen ulet, maka dia akan gagal karena tegangan geser maksimum. Besarnya berapa? Besarnya adalah P dibagi dengan 2A. Sekarang kita belajar tentang lingkaran Mohr untuk pembebanan torsi. Seumpama kita punya suatu batang silinder solid mendapatkan beban torsi sebesar T gitu ya, maka kita bisa mencari kondisi tegangannya di permukaan luar, yaitu mendapatkan tau max. Dari kondisi tegangan tersebut kita bisa mengetahui bahwa sigma X dan sigma Y-nya itu nilainya 0 dan tau XY-nya itu besarnya sama dengan TC dibagi dengan J-nya. Oke. Nah, lingkaran Mohrnya bisa digambarkan oleh gambar ini. Jadi di situ kita koordinat X dan Y-nya. Koordinat X-nya itu 0 dan negatif tau XY.
koordinat Y-nya itu 0 dan positif tau XY. Jadi ini adalah lingkaran Moore-nya. Oke. Kalau kita putar dia 90 derajat clockwise, maka kita akan mendapatkan kondisi tegangan sigma max dan sigma min-nya. Gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk menjelaskan mana material ulet dan mana material getas dari bentuk patahan. Oke, kita punya batang, kita berikan torsi, patahnya itu tegak lurus penampang. Kita punya batang juga, kita berikan torsi, patahnya kira-kira 45 derajat. Maka dari konsep ini kita mengetahui bahwa material ulet itu gagal karena tegangan geser, maka yang sebelah kiri itu adalah materialnya ulet dan yang sebelah kanan itu materialnya getas. Kenapa? Material getas itu rusaknya itu karena tegangan normal. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat lingkaran Moore 3 dimensi tetapi untuk plane stress element. Plane stress element, misalkan kita punya kondisi tegangan di elemen tersebut diberikan oleh ini, ada sigma X, sigma Y, dan tau XY. Yang disebut dengan plane stress element itu artinya adalah tegangan arah lain itu bernilai 0. Sigma Z-nya sama dengan 0, tau YZ sama dengan 0, tau XZ juga akan sama dengan 0. Nah, ini kita sebut dengan plane stress element. Nah, ada 3 kemungkinan lingkaran Moore. Kemungkinan yang pertama itu adalah lingkarannya berada pada sumbu positif semua. Oke. Ini kita sebut dengan in-plane Moore circle, gitu ya. Lalu bagaimana untuk bidang yang lain? Ya, ini in-plane Moore circle itu bidangnya adalah XZ. Untuk bidang yang lain, karena nilai tegangan yang lain itu 0 semua, maka lingkarannya tersebut harus melalui titik 0,0. Artinya, kita bisa membentuk 2 buah lingkaran lagi. Lingkaran yang pertama, itu dari ujung sini, ya, dari ujung prinsipal stresnya ke 00. Dan lingkaran yang kedua, itu dari minimum prinsipal stresnya ke 00. Nah, 2 lingkaran ini, yang warna merah sama warna biru, itu kita sebut dengan out of plane Moore circle. Jadi ini kemungkinan yang pertama. Oke, kemungkinan yang kedua itu kalau prinsipalnya satu di positif, satunya negatif. Gitu ya. Oke, dengan cara yang sama maka kita bisa membentuk out of plane Moore circle-nya seperti ini. Ada yang merah, ada yang biru. Itu adalah out of plane Moore circle. Kemungkinan yang ketiga itu kalau prinsipalnya, prinsipal maksimum dan minimumnya itu dua-duanya negatif, maka dengan cara yang sama kita bisa membentuk out of plane Moore circle-nya seperti gambar ini. Kenapa kok ini penting? Itu karena nanti kita akan mencari berapakah tegangan geser maksimum. Tegangan geser maksimum itu bisa terjadi in plane maupun out of plane. Ya. Sebagai contoh, untuk kasus yang pertama, tegangan geser maksimum itu akan terjadi pada out of plane Moore circle. Kasus kedua terjadi pada in plane Moore circle. Dan kasus yang ketiga itu terjadinya juga pada out of plane Moore circle. Nah, tegangan geser inilah yang akan kita bandingkan dengan tegangan IJ-nya. Gitu ya. Demikian akhir dari segmen kedua modul ketiga. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.